Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang wanita ya. Jadi ini namanya Mbak Emilia Weldan, asal Sidoarjo, mengirimkan email sebuah cerita kepada saya. Kejadian ini dialaminya waktu SMP dulu. Baik, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Kejadian ini terjadi waktu aku masih SMP kelas 3. Aku bersekolah di salah satu SMP swasta di Sidoarjo. Setiap 1 tahun sekali, sekolahku ini mengadakan sebuah pagelaran pentas seni. Dan di pentas seni itu pasti ada berbagai macam tampilan dan lomba, seperti tim dance, band, olahraga, dan lomba mading. Dan kebetulan saat itu tema madingnya adalah horor. Jadi setiap tim mading dari masing-masing kelas wajib membuat mading seseram mungkin. Ya, ada yang madingnya berupa kuburan, kuntilanak, pocong-pocongan, genderuwo, dan lain sebagainya lah. Dan kebetulan aku bukan di tim mading, jadi masih bisa ikut pelajaran seperti biasa. Dan hari itu adalah hari Jumat. Jam pelajaran terakhir yaitu muatan lokal atau mulok. Dan karena aku ini anaknya tomboy parah, aku ikut mulok pertukangan. Saat di kelas, aku mulai bosan. Aku ajak temanku untuk keluar dari kelas. Aku bilang, ayo keluar ke kamar mandi atau kemana gitu. Terus temanku bilang, ya wes, ayo ke kamar mandi. Tapi nanti aku nunggu di luar aja ya. Aku nggak masuk. Ya udahlah, terserah kamu. Nah, kebetulan aku juga kebelet pipis sih. Kamar mandi cewek di SMP ku itu ada 3 bilik. Di setiap bilik punya kaca dan wastafel di seberangnya. Bilik 1 dan 3 terbuka, sedangkan bilik yang di tengah ini digembok dari luar. Aku masuk ke bilik 3 paling pojok dalam. Setelah aku kencing, aku mesti cuci tangan kan. Dan kebetulan cuci tangannya di wastafel seberangnya bilik 2. Waktu aku cuci tangan, temanku teriak dari luar, ayolah cepet, cek suwe ini rek. Ayolah cepet, kok lama sekali sih. Ya itulah bahasa Indonesianya ya. Terus ketika aku sudah mau selesai, aku lihat di kaca wastafel ya. Sambil cuci tangan, aku lihat ada anak cewek sekelebat masuk ke bilik 2. Ya aku sih diem aja ya, nggak sadar waktu itu. Akhirnya saat aku keluar, aku ngomong sama temanku, kamu lihat ada anak masuk gak sih tadi? Terus temanku bilang, makanya jangan lama-lama kalau di kamar mandi. Ya udahlah. Dan by the way, cewek yang aku lihat tadi pakai baju seragam olahraga sekolahku, cuma warnanya beda. Memang sih baju seragam olahraga di sekolahku ini tiap tahun ganti-ganti. Cuman aku nggak tahu punya dia warna oranye itu tahun kapan, nggak tahu lah ya. Terus hari berlanjut sampai pulang sekolah. Aku sama teman-temanku dari tim dance ngumpul di kelas buat latihan dance sampai sore. Lalu kita pulang malam. Sampai di rumah malam-malam sekitar jam 9-an. Teman satu timku ya, dance ini ingetin aku jangan lupa nyiapin kaset buat besok, karena ada gladi bersih yang dilihat guru.
Ya udah, aku cari kasetnya di tas sekolahku. Tak bongkar semua. Loh, kok nggak ada isinya, nggak ada kasetnya gitu loh. Padahal aku yakin habis latihan tadi tak bawa pulang kasetnya. Karena aku sudah nyari nggak ketemu-ketemu, akhirnya aku minta tolong papaku untuk nganter aku ke sekolah malam itu buat ngambil kaset. Sesampainya di sekolah, ada satpam yang jaga kan tentunya, dan bertanya sama aku, "Ngapain malam-malam kesini?" Aku bilang, "Ada barangku yang ketinggalan pak, penting banget dan harus diambil." Ya Pak Satpamnya bilang, "Ya ambil aja di kelas. Cuma lampunya nggak nyala kalau malam." Jadi sekolahku itu TK, SD, SMP, SMA digabung ya. Dan SMP itu di lantai 2. Kayaknya kalau malam memang nggak ada lampu, dan otomatis lampu nyala kalau pagi. Ya mungkin gitulah. Aku ya sebenarnya takut sih mau masuk sendirian. Cuma aku lebih takut lagi kalau dimarahi sama teman-teman danceku, karena aku nggak tanggung jawab sama kasetnya. Dan akhirnya aku masuk ke lantai 2. Dan memang benar-benar gila, suasananya memang serem banget. Udah gelap, dan mading-mading horor pada berserakan di depan kelas-kelas. Ya tahu sendiri lah ya, madingnya kan mading tema horor, ada pocong-pocongan. Tapi aku ya biasa aja lah, bodo amat gitu. Masuklah aku ke kelasku 3C. Dan posisi kelasku ini memang bersebelahan dengan WC cewek. Aku langsung menuju meja guru, karena di situ kita naruh tip, dan kalau kasetnya aku lupa sih. Tapi yang pasti kasetnya ada di dalam tip itu. Saat aku sudah menemukan tipnya, aku buka tipnya. Loh, kok kasetnya nggak ada? Aku bingung dong, mana nih kasetnya? Dan akhirnya aku menyalakan layar di HP ku untuk penerangan. Ya waktu itu sih belum ada HP yang ada senternya ya. Dan saat itu aku juga pakai HP Siemens. Mungkin ada yang pernah pakai HP itu. Akhirnya aku raba-raba nih meja guru, sampai di lantai-lantainya juga. Dan tak terasa aku nyari sampai di bagian belakang kelas. Dan akhirnya ketemu juga di salah satu bangku di belakang kelas. Saat aku sudah menemukan kasetnya, aku genggam. Tiba-tiba nih ada yang nyengkram pergelangan kakiku. Wah, aku kaget dong, karena waktu itu gelap banget kan. Pas aku noleh nggak ada siapa-siapa. Langsung aja aku lari waktu itu, keluar sampai depan. Dan ya nggak cerita apa-apa nih sama papaku, karena papaku itu orangnya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Besoknya kita masuk sekolah, dan pagi-pagi juga ada gladi bersih buat tim-tim yang mau tampil. Setelah gladi bersih, aku cerita sama teman-teman satu timku tentang kejadian tadi malam yang aku alami. Dan aku malah diketawain sama mereka. Mereka nggak percaya. Tapi ada satu temanku yang waktu itu nganterin aku ke toilet, itu diam aja, nggak komentar, nggak bilang apa-apa. Terus aku tanya, "Kamu kok diam aja sih?" Dia bilang, "Gak apa-apa, aku males ngomong." Dan akhirnya hari pentas seni pun tiba. Pentas seni dimulai sore sekitar jam 5-an ya. Semua berjalan lancar sampai sekitar jam 8-9-an. Tim danceku tampil. Setelah tampil, aku rencananya mau pulang. Langsung pulang lah ya, karena capek banget. Tapi aku bilang ke teman-temanku mau ke toilet, kebelet pipis lah ya. Mungkin ada yang ikut. Dan ternyata teman-temanku nggak ada yang mau ikut. Oke,
Aku naik ke lantai 2 sendirian, pipis. Dan kali ini aku pipis di bilik nomor 1, bilik yang paling dekat dengan pintu keluar WC. Pas aku lagi enak-enaknya pipis ya, dari bilik 2 itu, sebelah bilik kupas itu terdengar suara keran karatan diputer-puter gitu. Kayak kriet-kriet gitu. Aku kaget toh. Loh, kok ada bunyi dari bilik 2? Kan bilik 2 kan digembok. Karena aku takut, tapi ya aku ya juga mau menyelesaikan pipisku yang gak habis-habis ini. Terus waktu mau menyelesaikan ini, sudah mau selesai nih, aku dengar ada suara cewek nangis di bilik 2. Tambah merinding nih. Akhirnya aku cepetin nih pipis. Setelah pipis langsung aku keluar. Sampai di bawah, aku cerita lagi sama teman-temanku. Dan seperti sebelumnya, diketawain dan gak percaya mereka. Tapi ada satu temanku ya, yang waktu itu di Maja itu, akhirnya bilang kalau selama ini dia sering lihat hantu cewek dari kamar mandi. Dia juga lihat hantu itu pas lagi nunggu aku pipis beberapa hari sebelumnya. Cuma dia gak mau ngomong ke aku. Dan anehnya, setelah temanku itu cerita ke aku, dia gak masuk sekolah. Lama banget. Ya sekitar 2 minggu lah ya. Gak tahu sih aku sakitnya apa. Dan karena penasaran, aku coba-coba lah ya tanya ke tukang bersih-bersih sekolah yang udah tua ya. Dia udah lama sih kerja di sekolahku. Dan katanya konon cerita dari misteri yang ada di toilet itu, dulunya ada anak cewek murid dari sekolahku. Dia diperkosa oleh tukang bersih-bersih sekolah di bilik 2 dan dibunuh mati. Terus mayatnya dikunci di bilik 2 WC. Aku gak tahu sih soal kebenaran ceritanya tentang pemerkosaan dan pembunuhan itu. Cuma yang aku tahu pasti, setelah kejadian yang aku alami ini, hantu cewek itu sering neror-neror murid di SMP aku. Dan kejadian ini aku alami waktu aku kelas 3 SMP tahun 2003. Oke, baik, terima kasih kepada Non Emilia Weldon yang sudah menyumbangkan ceritanya kepada podcast Horror Next Story. Dan memang sih ya, sekolah itu tempat yang menyimpan banyak misteri ya. Entah kantinnya, atau kamar mandinya, atau kelas-kelas tertentu gitu. Karena waktu SMA dulu juga, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Baik, terima kasih. Itu saja cerita malam ini. Dan mungkin kalau ada yang mau mengirimkan cerita, silahkan kirim di email saya ya, berupa tulisan atau rekaman juga boleh. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.